Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kami hormati ketua dan jajaran pengurus Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang, kemudian para ustadz dan ustazah, para bunda-bunda soleha yang semuanya mudah-mudahan kita doakan akan menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semua bunda, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah berada di tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah. Tentu saya mengucapkan tahniah selamat tahun baru, seiring dengan doa mudah-mudahan hari esok lebih baik bagi kita. Jadi Ci Ahmad pergi berburu ke Bukit Dayak. Saya ucapkan selamat tahun baru, mudah-mudahan hari esok lebih baik. Cakep, ya nak? Alhamdulillah. Baik. Tentu hari ini kita tidak pernah putus dan berhenti untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling besar itu ialah nikmat iman, nikmat Islam. Sering diucapkan oleh para ustadz, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Bunda, saya mau tanya, apa kira-kira yang dimaksud dengan nikmat iman dan Islam itu? Seperti kita hari inilah, Bunda bisa istiqomah hadir di majelis ilmu ini nikmat iman, nikmat Islam. Bunda bisa istiqomah untuk bangun sholat subuh tepat waktu berjamaah, itu nikmat Islam, nikmat iman. Banyak orang yang tidak bisa seperti kita, Bunda. Maaf. Kenapa tak datang ngaji, Bunda? Sibuk. Kenapa tak bangun sholat subuh, Bunda? Maaf, saya terlambat tidur semalam, ngantuk kali. Berarti mereka tidak diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam. Kita hari ini dapat duduk bersama orang-orang baik dalam membicarakan hal-hal yang baik di tempat yang baik. Betul? Makan kue yang baik. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan di tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Ini nikmat iman, Bunda. Betul? Jadi jangan salah paham, nikmat iman itu nak nampak. Bukan, nampak dia. Kita lihat. Inilah nikmat iman itu. Inilah nikmat Islam itu. Saya istiqomah hadir selalu setiap hari Sabtu di Raudatul Jannah. Karena kita di sini bicara perkara iman. Makanya ngobrol perkara iman. Itu penting sekali. Kemudian salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pelajaran kita hari ini ada 3 amalan yang dapat mengangkat derajat kita dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia. Untuk memudahkannya, ayat yang akan kita bahas hari ini surat At-Taubah ayat yang ke-20. Surat apa, Bunda? At-Taubah yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wahajaru. Mereka yang mau berhijrah. Wajahadu, dan mereka yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya, mereka akan ditinggikan oleh Allah derajatnya dan mereka akan dijadikan Allah orang-orang yang beruntung. Baik, mana yang 3 amalan itu? 1, orang yang selalu mampu meningkatkan keimanannya. Selalu memperkuat, mempertebal iman dalam dirinya. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana cara memperkuat iman itu, Ustaz? Satu kali sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma tajdidu imanakum?" Bagaimana caranya kami meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, fayaqulu la ilaha illallah. Sering dan banyak-banyak kita membaca kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. 1. Bagaimana cara yang lain? Bun, cara meningkatkan iman itu, kata Rasulullah, kharaja min talabil ilm. Rajin-rajin datang untuk ke majelis ilmu. Jadi ini bengkel kita di sini, Bu. Kalau bengkel motor di mana? Tahu lah Ibu, tidak usah saya tanya. Bengkel iman di mana? Di majelis taklim Raudatul Jannah, di masjid, di tempat pengajian, di tempat taklim. Tapi yang betul-betul ngaji, yang betul-betul membicarakan iman. Makanya khutbah Jumat itu wajib didengar, dan isi khutbah Jumat itu berwasiat untuk iman dan takwa. Tidak usah cerita politik luar negeri Amerika. Untuk apa? Khutbah Jumat itu isinya bagaimana iman orang meningkat. Tuh, ya. Oke, Bu? Paham di sini? Bagaimana cara meningkatkan iman? 1, perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Habis sholat minimal 100. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Atau dalam bentuk yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga untuk memupuk iman. Yang kedua bagaimana, Bun? Ayo rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Yang ketiga apa kata Nabi? Tekun dan rajinlah beribadah, tekun dan rajinlah beramal soleh. Contoh, Bunda, malam-malam kita bangun, ambil udhu, bentang sejadah. Tapi jangan salah ya, bentang sejadahnya menghadap kiblat, jangan membelakang, menghadap kiblat. Paham ya? Di situ kita sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah, muhasabah diri kita. Ya Rabb, saya ini banyak dosa ya Allah. Malam ini saya terbangun, Engkau dekat denganku ya Rabb pada malam yang sepertiga ini. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Itu minta kita. Habis itu kita tutup dengan doa. Selesai itu, apa perasaan hati kita gitu-gitu? Semakin down iman kita atau semakin naik? Naik. Semakin lemah iman kita semakin kuat. Makanya dengan beribadah iman kita akan semakin kuat. Coba Bunda, kalau seandainya kita sedekah, dengan sedekah itu Bunda senang apa tidak senang? Senang. Kenapa? Saya sudah menitipkan rezeki saya di jalan Allah. Karena rezeki yang untuk kita itu apa yang sudah kita titipkan kepada Allah dengan sedekah, infak. Ya. Baik. Itu diantaranya cara kita meningkatkan iman. Paham sampai di sini? Atau minum dulu lah, kadang-kadang kurang menangkap saya tengok. Ini perasaan saya baru 20% aja yang paham. Saya ulang balik supaya paham. Saya kan basicnya guru, Bu, nggak bisa kalau nggak paham. Dan hati kecil saya tahu, oh ini pikirannya kemana-mana ini. Ke suami di Singapura nih, saya tahu itu. Jangan tipu saya, tahu saya. Tahu sekali saya. Ya kan? Jadi makanya betul-betul kita konsentrasi penuh. Dan ini kita kuliah ini. Saya nggak tahu berapa tahun kuliah kita ini. Baru tamat, baru wisuda nanti. Bu Karamuji lah yang tahu nanti. Menentukan kapan wisuda. Jangan-jangan tak disuda sampai mati, ya enggak? Karena tak ada berhenti kita menuntut ilmu. Betul? Baik, ini yang pertama, Bu. Ayo, ingin menjadi orang yang tinggi makamnya di sisi Allah, tinggi derajatnya, dan ingin menjadi orang yang menang. Ayo, jangan lupa selalu tingkatkan iman dalam dada, tebalkan iman dalam diri. Siap? Are you ready? Yes. Ini yang pertama. Yang kedua, wahajaru, orang yang mau terus-menerus berhijrah. Apa makna hijrah, Ustaz? Man hajara manahallahu anhu. Hijrah itu ialah orang yang mau menjadikan dirinya lebih baik dan meninggalkan segala yang jelek, apalagi yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Itu namanya hijrah. Kemarin ngajinya, sholatnya nggak karu-karuan. Ayo, sekarang sholatnya dibenarkan. Kemarin sholatnya masih ada yang maaf ini. Saya tidak menuduh. Iya, bolong-bolong mungkin. Ada yang di ujung-ujung waktu. Maaf. Padahal umur sudah dekat-dekat ke pintu kubur. Sholat masih juga belum betul. Ayo, betulkan sholat kita. Ketika itu kita lakukan, itu namanya hijrah. Maaf Bun, terkadang
Ada bunda-bunda kami ini, dia nutup aurat tuh tak paham dia. Ya, belum benar. Ketika dia keluar seperti ini ke pengajian, ke majelis taklim, ke masjid, wah ini semuanya mantap, pas gaya Bu Haji dari Mekah. Ketemu oleh saya di tempat lain, gaya nyonya-nyonya dari Eropa. Ini tak betul. Ayo kita betulkan. Itu namanya hijrah. Paham? Paham, Bun? Kemarin tak pernah sedekah. Lewat celengan dia batuk-batuk aja. Celengan dia lewat, baru hilang lagi batuk dia. Atau ngantuk-ngantuk dia. Celengan lewat di depan dia. Udah lewat, alhamdulillah. Ayo, ini ditinggalkan ini. Hijrah ke yang lebih baik. Kemarin ngajinya sehari ngaji, sehari libur. Sehari ngaji, seminggu libur. Itu namanya ayam gadih batalu. Bahasa Bu Karmuji itu. Kata Bu Karmuji, ayam gadih batalu ada untuk Ustaz. Nah, kalau seperti itu, ayo kita robah. Hijrah. Saya jujur, tadi sempat baca WA. Saya pun dapat WA pribadi dari Bu Karmuji. Dan saya pun baca WA di grup itu. Kadang-kadang lucu-lucu aja ibu-ibu. Saya mau ketawa-ketawa kecil aja saya. Mohon maaf, Bun. Mohon maaf. Ada yang hari ini nggak bisa ngaji karena katanya mamaknya 7 hari. Bu D-nya 7 hari. Apa hubungannya? 7 hari kan nanti malam. Datanglah sekejap dulu. Ini kan cuma 2 jam aja, Bu. Saya kalau mau tak datang hari ini ada 6 jadwal saya. Besok 7. Saya banyak alasan kalau mau datang. Tapi saya datang aja. Itu nanti diatur lagi nanti. Jadi tolong kita ini kalau mau hijrah itu jangan banyak alasan. Ini demam sikit tak datang. Rupanya demam puyuh. Dia demam makannya 4 piring. Ini cari akal-akalan. Jadi ayo hijrah itu berpindah ke arah yang lebih baik. Lebih rajin, lebih tekun, lebih baik. Ya Bu ya. Baik. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga yang terpenting. Ini juga yang terpenting. Apa yang menjadikan diri kita memiliki makom derajat yang tinggi di sisi Allah, kemudian sekaligus kita akan diberi kemenangan fid dunya wal akhirah. Ya, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang mampu untuk berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri, dengan harta dan jiwa, dengan jiwa dan raganya dia mampu berjihad di jalan Allah. Apa makna jihad, Ustaz? Bersungguh-sungguh di dalam kebaikan. Ketika kita sungguh-sungguh datang ngaji seperti ini, Bu, ini jihad. Betul? Hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat dia berjihad di jalan Allah, dia menuntut ilmu, maka itu adalah jihad. Jadi ibu datang ke sini mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan nilai pahala sama dengan orang yang berjihad. Kalau mati misalnya di jalan, insya Allah mati syahid. Itu. Ya. Apalagi Bu, kita misalnya, ya kalau ibu-ibu ini kan tugasnya kan memang di rumah ya banyak. Iya banyak di rumah. Apa tugas ibu? Tugas ibu mulai dari dapur, terus ke sumur, terus, saya nggak mau nyampaikan. Ya, itu kalau ibu lakukan dengan ikhlas, jihad. Tapi kalau mengerutu aja hati, ngoceh aja. Ini tak tahulah mata masih mengantuk dah ke dapur.
Dari dapur terus pula cucian banyak. Di situ ini kasur belum dibereskan maksudnya. Ini kasur pun belum dibereskan. Entah kemana ini, suami tak tahu diuntung pula ini. Kalau begitu, itu bukan jihad, jahat. Nah, bedanya kan sedikit aja tuh, satu huruf aja beda. Jahat dengan baik, bunda-bunda. Jadi semua kita asal bekerja baik dengan niat yang baik dan bertujuan untuk mendapat nilai-nilai kebaikan, itu adalah jihad. Jadi berarti bunda-bunda tidak usah berangkat ke Palestina. Kami mau berangkat besok Ustaz. Kenapa? Kata Ustaz, derajat kami akan tinggi, kami akan mendapatkan kemenangan kalau kami berjihad. Kami besok berangkat ke Palestina. Berapa orang bunda? 7 orang dari Raudatul Jannah. Nggak usah, tunggu dulu. Pas 6 hari setelah itu ada berita di TV, ya, TV One. Apa katanya? Ibu-ibu Raudatul Jannah terdampar di jalur Gaza karena tidak dapat lontong sayur. Rupanya ibu ini biasa makan lontong sayur, mau pula pergi berjihad di Palestina. Akhirnya, iya nggak mampu. Jadi kita cukup berjihad di sini saja. Cukup berjihad di sini saja. Apa jihad kita? Inilah. Kalau ustadz jihadnya dengan cara ustadz pula. Seorang istri jihadnya dengan istri pula. Seorang guru istirahatnya dengan cara dia sebagai guru pula. Semuanya bernilai jihad. Yang penting ada kesungguhan kita dan niat kita tetap niat yang ikhlas karena Allah. Kalau yang 3 ini, amalan yang 3 ini kita miliki, 1, iman kita kokoh, 2, mau berubah, mau berhijrah ke arah yang lebih baik, 3, mau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, a'zamu darajatan indallah, maka Allah akan tinggikan derajat kita di sisinya. Ingin tak tinggi derajat kita di sisi Allah? Tentu ingin. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang dijadikan Allah orang-orang yang faizun. Ustaz, apa makna faizun itu Ustaz? Ini kalau saya kaji hari ini, ya baru selesai 1 jam. Berarti pada pertemuan berikutnya. Tapi secara singkat saya kasih bocoran. Faizun itu Bu, sama dengan ayat qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang beriman. Siapa orang yang beriman beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Apa keuntungannya? Maksudnya keberuntungan itu apa? Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Untung itu ialah dimasukkan Allah dia ke dalam surga Firdaus. Bukan beruntung bali galeh 100.000 jual 150. Saya untung 50.000. Itu untung dunia tuh. Untung akhirat itu jauh lebih besar dari itu. Dimasukkan kita oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Paham Bun? Itu yang dimaksud dengan beruntung. Waduh Ustaz, hebat ya. Itu yang beruntung. Iya. Satu kali ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara azan itu menurut para ulama tidak ada panggilan yang paling hebat kecuali panggilan azan. Kenapa Bu? Kalimatnya lengkap di sana Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali hanya Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Marilah, ayo kita salat. Hayya 'alal falah. Marilah kita mencapai kemenangan. Apa kemenangan di sana, Bu? Apa kemenangan di situ? Menang sudah sholat zuhur, makan enak. Menang apa? Ibnu Mas'ud mengatakan menang dalam ayat itu ialah as-salatu miftahul jannah. Salat itu anak kuncinya surga. Berarti ibu dengan salat tadi akan dapat kemenangan masuk surga. Paham toh? Jadi kemenangan menurut pandangan Allah itu tidak sama dengan menang menurut kita. Menang menurut manusia, saya tadi main tarik tambang, akhirnya jangkang lawan saya menang. Itu baru menang dunia tipis. Tapi menang menurut Allah itu menang masuk surga. Oh, kalau sudah masuk surga enak, oh. Yang keriput-keriput kayak Bu Sopi, yang kakinya lututnya sakit, itu tidak akan masuk surga. Karena masuk surga itu gadis belia, 19 tahun sampai 22 tahun. Yang laki-laki, kami laki-laki ini 20 tahun sampai 25 tahun. Oh, nggak ada lagi, Bu. Ya, sakit ginjal tidak ada lagi. Diabetes nggak ada. Semuanya senang dan bahagia. Itulah kemenangan yang hakiki. Ingin Ibu menang? Ingin menang? Ingin diangkat di sisi Allah derajatnya? Ayo, benahi iman. Mau berhijrah ke yang lebih baik, dan jangan lupa bersungguh-sungguh kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja disampaikan. Kenapa? Karena terakhir ini saya tengok dari segi absen, kehadiran jamaah Raudatul Jannah ini sudah sangat memprihatinkan, menyedihkan, memilukan, sekaligus memalukan. Masa anggota 50 yang hadir cuma sedikit aja. Ayo, semangat lagi Bu ya. Insyaallah. Ini tahun baru ini memberikan semangat baru bagi kita. Mudah-mudahan kita berharap ke depan kita semakin baik. Amin. Kita semakin bersama-sama. Nah, ya Bun, kalau ada, mohon maaf ini, kita manusia ini kan sifat kita nggak sama, Bu. Makanya ada pepatah orang, Bu. Kepalanya sama hitam. Ya. Rambut sama hitam. Pendapatnya, pikirannya berbeda. Ketek sama berbulu, baunya nggak sama. Iya dah. Maksudnya apa? Kalau ada yang sifat manusia ini tidak bisa kita samakan. Mungkin sifat saya cepat emosi. Mungkin ibu ini sifatnya agak kasar sedikit. Mungkin sifat saya agak lembut. Itu tadi di grup tuh saya bikin. Ya, saya fotokan sandal ibu, saya susun dulu, saya fotokan. Kemudian saya awali dengan bismillah. Bismillah, bunda-bunda, besok kalau ngaji sandalnya rapi seperti ini ya. Rapi itu indah, rapi itu ibadah. Itu bahasa Ustaz Junaidi. Kalau bahasa ibu yang lain lagi. Ada yang suka agak keras sedikit. Oleh karena itu dalam hal ini, karena kita bersama-sama, kita namanya bermasyarakat, saling memahami saja. Ya, saling memahami. Karena ada yang agak suka, mungkin agak keras, agak kasar, agak lembut, agak halus. Kalau saya orangnya halus, Bu. Jari saja halus. Saya nggak bisa kasar orangnya. Saya penyayang. Nggak bisa saya. Cucu saya kalau dimarahi ibunya, saya yang nangis dulu. Cucu nggak nangis, saya nangis. Sedih aja saya. Nah, biarlah saya dimarahi, nggak apa-apa. Itu saya, Bu, beda. Tapi yang lain ada yang keras, itu kita pahami. Jangan itu menjadi kita cepat menyerah.
Kenapa? Kalau kita menyerah, rugi kita. Tidak jadi kita mendapat nilai sabar, ya, tidak jadi kita mendapat nilai ikhlas, tidak dapat kita melatih diri kita lebih baik. Paham, Bun? Nah, mudah-mudahan demikian. Tak usah panjang-panjang hari ini. Yang terpenting, bunda-bunda sudah dapat semangat baru dari saya bahwa kita semua harus, ya, menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung fit dunia wal akhirah. Kita berdoa mudah-mudahan semua kita dilancarkan Allah sekalian urusannya. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita lebih kokoh lagi, lebih bersatu, lebih maju, lebih tekun dan lebih rajin untuk hadir bersama-sama. Terima kasih. Mari kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.